Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah senantiasa bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, sehingga melalui iman kita ini kita memperoleh hikmat yang dapat dipakai untuk dapat lepas dari pencobaan atau ujian-ujian di dalam hidup kita. Renungan harian hari ini diambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 8 yang berbunyi seperti ini. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang berarti bahwa orang yang kurang kuat imannya atau bimbang hatinya, dia tidak akan memperoleh hikmat. Contoh di dalam Alkitab yaitu Yusuf. Di masa mudanya dia dicobai oleh saudara-saudaranya, dia dijual sampai di rumah Potifar. Dia juga hampir dicobai oleh istri dari Potifar, tapi dia dapat lepas dan dia dipenjara. Dia dengan tekun, sabar, dia tetap percaya beriman kepada Tuhan sehingga ada hikmat di dalam hidupnya, dan melalui hikmat ini dia dapat menjadi berkat bagi bangsanya, yaitu lepas daripada kelaparan yang melanda saat itu. Jadi, jika kita di dalam pencobaan, maka kita harus beriman. Iman dalam bahasa Arab yaitu dari kata amanah yang artinya percaya penuh. Lalu, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita beriman kepada Kristus? Yaitu dari hati nurani kita yang terpancar dari ucapan-ucapan kita dan amal perbuatan kita yang sesuai dengan teladan daripada Kristus, yaitu perbuatan kita yang penuh dengan kasih kepada sesama. Itu Yakobus berkata, janganlah berdoa saja, tetapi ulurkanlah tangan agar kita dapat dilihat iman percaya kita. Dapat kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 17 yang berbunyi, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di dalam Yakobus 2 ayat 22 juga berbunyi, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau kita mau punya hikmat, kita harus beriman. Tapi beriman tidak cukup itu saja, kita harus lakukan di dalam perbuatan. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini, lakukan yang terbaik, menunjukkan bahwa kita orang yang beriman.